Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk Ibu Novri dan rekan-rekan pembimbing sekalian. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Andra Salvira, teman saya, Clarin Jovita, Anissa Nashwa, Natasha Aurelia, serta Putri Nabila dari kelompok 8, dan kami akan mempresentasikan tentang peluang premi asuransi, produsen, konsumen, serta pasar nikel di Rusia. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas tentang yang pertama, analisis permintaan, kemudian analisis penawaran, kemudian analisis pasar keseluruhan, kemudian analisis risiko, dan yang kelima yaitu kesimpulan. Next. Yang pertama ada asumsi preferensi dan anggaran konsumen di bab pertama yaitu analisis permintaan. Dapat dilihat bahwa dari data yang diambil dari CEIC pada tahun 2021 dan 2023 terdapat PDB Rusia yang dapat dilihat di slide dan kemudian pendapatan rumah tangga per kapitanya menurun yang dapat dilihat dari grafik juga yaitu dari 8.000 ke angka 7.000 US dollar pada tahun 2023. Kemudian terdapat surplus pasar nikel yaitu pada tahun 2023 pasar nikel mengalami surplus yang signifikan dan kemudian dibandingkan dengan tahun sebelumnya cukup jauh dari angka 113.000 ke angka 200.000. Kemudian pada performa harga, dapat dilihat pula di grafik harga rata-rata nikel pada tahun 2023 mengalami penurunan sekitar 16%. Next. Kemudian selanjutnya konteks pasar nikel di Rusia. Nornikel di Rusia menguasai sebagian besar pasar sumber daya nikel di Rusia. Hal ini dapat dilihat dari Nornikel sendiri yang merupakan satu-satunya pemain utama nikel kelas 1 di Rusia yang digunakan untuk berbagai aplikasi seperti baterai, terus baja tahan karat, dan produk teknologi yang tinggi. Sebenarnya di Rusia ada 3 perusahaan nikel, yaitu Yuvlei District, Kola MMC, dan Nornickel. Namun Yuvlei District telah dihentikan operasionalnya pada tahun 2017, dan Kola MMC adalah anak dari perusahaan Nornickel. Sehingga di Rusia tidak ada perusahaan lain yang dapat menandingi skala produksi atau sumber daya yang dimiliki oleh Nornickel dalam sektor nikel. Kemudian, oleh karena itu, Nornickel secara efektif menjadi monopoli de facto di pasar nikel Rusia. Next. Selanjutnya ada penurunan fungsi permintaan. Yang pertama, dimisalkan Q1 yaitu sebagai jumlah nikel yang diminta, yaitu dalam ton. Kemudian P1 adalah harga nikel, yaitu USD per ton. Kemudian M adalah anggaran konsumen untuk nikel. Dapat dilihat di sini ada fungsi utilitas konsumen yang merupakan barang yang karena dia monopoli tunggal itu hanya ada Q1. Di sini adalah U Q1 sama dengan Q1 dengan kendala anggarannya P1 Q1 sama dengan M. Next. Kemudian terdapat penurunan fungsi permintaan melalui fungsi Lagrange, di mana lambda adalah multiplier Lagrange-nya. Kemudian diperoleh fungsi permintaan untuk satu produk, yaitu P1 sama dengan M per P1. Next. Selanjutnya ada kuantitas konsumen, yaitu diperoleh rata-rata produksi tahunan sebesar 219.572 ton per tahun. Kemudian harga rata-rata tahunan per tonnya juga diperoleh sebesar sekitar 15.700 US dollar per ton. Kemudian diperoleh anggaran total konsumen, yaitu 3 miliar US dollar, sekitar angka 3 miliar. Kemudian terdapat Q1-nya, sehingga dapat diperoleh kuantitas konsumen tahunan yaitu 10.900 ton per tahun, kemudian kuantitas konsumen bulanannya yaitu 919 ton per bulan. Kemudian next, yaitu ada anggaran konsumen atau M. Nah, di sini anggaran konsumennya diperoleh dari pendapatan tahunan perusahaan konsumen nikel di dunia, yaitu dirata-ratakan sehingga hasilnya sebesar 52 miliar US dollar, kemudian dikalikan 10% karena di sini diasumsikan bahwa rata-rata perusahaan mengalokasikan 10% dari pendapatannya untuk bahan baku seperti nikel. Kemudian dikalikan 10% sehingga dihasilkan 5,2 miliar US dollar sebagai average nickel budgetnya. Next. Kemudian harga rata-rata nikel atau P yang diperoleh dari harga rata-rata sehingga pendapatan tadi dibagi dengan harga rata-ratanya dan menghasilkan 330.000 ton. Next. Kemudian alpha, alpha di sini diperoleh dari fungsi Kika, yaitu alpha kali M per P, sehingga alpanya sama dengan Kika kali P per M, sehingga diperoleh alpanya yaitu 0,66, dan terdapat grafik fungsi permintaan di sebelah kanan yang telah digambarkan melalui bahasa pemrograman Python. Next. Kemudian terdapat faktor penyebab, peluang, dan besar kerugian. Di sini dihitung rumus peluang risiko, yaitu gamma K, yang dihitung dengan jumlah insiden terkait Nornickel dibagi dengan total insiden di sektor terkait. Di sini terdapat satu insiden terkait Nornickel dan 200 insiden total yang tercatat pada tahun 2016 hingga 2023, sehingga gamma K-nya diperoleh yaitu sebesar 0,5%. Next. Gamma K diperoleh dapat dihitung besar kerugiannya dengan mengalihkan gamma K dengan P dikali Kika, di mana diperoleh D-nya yaitu sebesar 17.300 US dollar, dan di sini diasumsikan ada 500 perusahaan yang menggunakan nikel dari Nornickel. Dengan itu dapat dihitung besar kerugian per konsumennya yaitu 17.300 tadi dibagi dengan 500 perusahaan yaitu sekitar 34.605 US dollar per konsumen. Next. Kemudian dapat dilakukan perhitungan premi per konsumen yaitu dengan mengalihkan gamma K tadi dengan besar kerugian yaitu dihasilkan sebesar 86.512 US dollar. Kemudian total preminya dapat dilihat yaitu dengan mengalihkan 500 perusahaan dikali premi per konsumennya sehingga dihasilkan angka sebesar 43 juta US dollar. Next. Kemudian terdapat simulasi laba rugi perusahaan yang di sini dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python.
Kemudian di sini dapat dilihat bahwa dengan 12 kali simulasi, keuntungannya tercatat di bulan 1, 5, 6, 7, dan 11 dengan laba tertinggi sebesar 43 juta US dollar tadi, dengan asumsi bahwa bulan tersebut itu tuh klaim asuransinya sangat rendah atau tidak ada sama sekali. Nah, sementara kerugian tercatat di bulan 2, 3, 4, 8, 9, 10, dan 12. Nah, di sini terdapat kerugian yang terbesar yaitu 17 juta US dollar. Next. Selanjutnya adalah bab 2, yaitu analisis penawaran. Untuk asumsi nilai alfa dan beta, kami menggunakan asumsi produksi constant return to scale, yaitu alfa plus beta sama dengan 1. Sehingga persamaan kebebasan tindakan adalah pangkat 1 min beta kali L pangkat beta. Selanjutnya, untuk menghasilkan variabel-variabel penting pada hasil penawaran, pertama adalah gaji karyawan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Comparably, rata-rata keseluruhan gaji karyawan Nornikel pada tahun 2024 adalah sebesar 131.510 US dollar. Next. Selanjutnya ada harga rata-rata. Dari data harga nikel global dari tahun 2016 sampai 2023 didapatkan harga rata-rata nikel adalah 15.760 USD per ton. Lalu ada barang kapital. Dari data company profile Nornickel didapatkan total barang kapital perusahaan Nornickel adalah 3. Next. Keempat adalah jumlah pekerja. Pada analisis kami akan menggunakan jumlah pekerja Nornickel pada tahun terakhir dari data di atas, yaitu tahun 2023, sehingga L sama dengan 80.562. Lalu kelima adalah alfa dan beta. Dengan mensubstitusikan nilai dari QP, K, dan L, didapatkan nilai beta adalah 0,986 dan nilai alfa 0,014. Next. Selanjutnya adalah asumsi perbedaan atau kesamaan. Pada analisa kali ini, kami akan membandingkan tingkat dan teknik produksi antara non-nikel dan PT Aneka Tambang. Untuk tingkat produksi nikel non-nikel pada tahun 2003 adalah sebanyak 208.577 ton. Sedangkan untuk tingkat produksi nikel PT Aneka Tambang adalah 12.109.000 ton. Selanjutnya adalah faktor penyebab peluang. Kedua, risiko penyakit akibat kerja. Ketiga, risiko terkait iklim. Dan terakhir, risiko penurunan pendapatan penjualan. Next. Dari beberapa kategori faktor risiko kerugian yang dapat dialami oleh nikel, didapatkan peluang kerugian produksi nikel sebanyak 2,20312%. Sehingga besar kerugian yang akan dialami oleh produsen adalah $1.042. Next. Untuk penurunan premi didapatkan dari DP kali YP, yaitu sebanyak $23,6. Dan untuk simulasi, seperti simulasi yang dilakukan pada bagian pertama, simulasi ini akan kembali mengasumsikan jumlah pemegang polis asuransi sebanyak 500 orang, sehingga diperoleh data kerugian sebagai berikut dalam bentuk tabel untuk simulasi pertama. Next. Dan ditulis juga grafik simulasi laba atau rugi perusahaan asuransi selama 12 bulan sebagai berikut. Berdasarkan hasil simulasi 12 bulan, akan didapat bahwa perusahaan asuransi selalu mengalami kerugian dengan jumlah kerugian sebesar $4.717,138. Next. Kemudian selanjutnya dilakukan analisis pasar secara keseluruhan. Yang pertama dilakukan asumsi mengenai harga pasar, di mana kami mengambil harga pasar sebesar 15.760 USD, yaitu rata-rata harga pasar nikel. Kemudian untuk jumlah transaksi, kami mengasumsikan bahwa jumlah transaksi merupakan rata-rata pendapatan Nornickel sebesar 13,425 miliar USD dibagi dengan harga per tonnya, sehingga didapatkan angka 851.830 per tahun. Selanjutnya dilakukan analisis untuk kegiatan produksi dan konsumsi yang tidak terganggu atau dapat disebut juga pasar normal. Di sini dapat dilihat fungsi permintaan pasar normalnya, kemudian dapat dilihat juga ada fungsi penawaran pasar normal dan titik keseimbangannya, di mana titik keseimbangan itu merupakan titik di mana fungsi dari permintaan dan penawaran itu sama. Selanjutnya dianalisis juga kegiatan konsumsi terganggu, di mana di sini kami mengasumsikan bahwa COVID-19 di tahun 2021 itu membuat pendapatan rata-rata perusahaan konsumen nikel menurun, di mana penurunan ini dilihat dari perbandingan dengan rata-rata tahunan pendapatan konsumen nikel pada bab 1. Dengan asumsi ini, dapat dilihat di sini bahwa titik kesetimbangan pasarnya bergeser, di mana terdapat penurunan harga pasar. Di sini juga dapat dilihat fungsi permintaan pasar konsumsi yang baru, di mana untuk fungsi penawarannya akan dipakai fungsi penawaran pasar normal. Selanjutnya dilakukan analisis juga untuk kegiatan produksi terganggu. Di sini kami mengambil kasus pada tahun 2021 ada salah satu production asset atau capital dari Nornickel yang tutup, yaitu salah satu situs tambang di Taimyr. Hal ini membuat produksi nikel turun sebanyak 18,12% untuk Nornickel. Lalu dapat dicari juga gaji pekerja maupun capital yang baru untuk menentukan fungsi penawaran pasar yang baru. Di sini juga dapat dilihat titik kesetimbangan pasar yang baru sudah bergeser juga, di mana di sini terdapat kenaikan harga pasar dibandingkan dengan titik equilibrium di keadaan pasar normal. Selanjutnya juga dilakukan analisis terkait kegiatan konsumsi dan produksi terganggu di waktu yang sama. Dengan adanya pandemi COVID-19 juga penutupan salah satu production asset dari Nornickel, titik kesetimbangan pasar juga berubah, dan di sini dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan harga dan penurunan kuantitas dari barang, di mana hal ini dipengaruhi oleh penurunan pendapatan konsumen dan juga penurunan produksi dari produsen.
Sehingga langkah yang dapat diambil oleh produsen adalah mengerjakan lebih banyak lagi pekerja untuk mempercepat perbaikan dari tambang tersebut supaya produksinya dapat lebih banyak lagi. Kemudian langkah yang dapat diambil oleh perusahaan konsumen nikel adalah menekan biaya manufaktur maupun jumlah atau gaji pekerja untuk menutupi pembelian harga nikel yang tinggi. Dan di sini dapat dilihat juga bahwa digunakan fungsi permintaan dan penawaran untuk pasar yang terganggu. Selanjutnya dianalisis juga keputusan apakah akan berubah produk asuransi atau tidak. Dari sudut pandang perusahaan sendiri, premi sebesar 86 USD tidak memberatkan karena pendapatan dari perusahaan sendiri pada saat kegiatan produksi terganggu adalah sebesar 45 miliar USD, sehingga produk asuransi tidak perlu diubah. Kemudian dari sudut pandang produsen, preminya sebesar 23 USD, sehingga dibandingkan dengan pendapatan dari Nornickel sendiri, yaitu 17,9 miliar USD, produsen juga tidak perlu mengubah produk asuransi karena harga preminya masih sesuai dengan kemampuan dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya adalah analisis risiko, yaitu kesalahan data yang menyebabkan peluang peristiwa buruk tinggi. Dengan asumsi banyak data tidak akurat adalah 15%, peluang terjadinya risiko dari sisi konsumen meningkat menjadi 0,000575, dan peluang risiko dari sisi produsen meningkat menjadi 0,025334. Next. Setelah itu, data tersebut digunakan untuk melakukan simulasi. Yang pertama adalah untuk asuransi konsumen dengan mencari besar kerugian per konsumen, total premi, total pembayaran, dan keuntungan yang akan diperoleh, dan kemudian dimasukkan ke dalam tabel sebagai berikut. Next. Selanjutnya dilakukan pula hal yang sama untuk data terkait produsen, yaitu besar kerugian per produsen, total premi, total pembayaran, dan keuntungan yang diperoleh, kemudian dimasukkan kembali ke dalam tabel berikut. Next. Setelah melakukan 10 kali simulasi, kemudian data tersebut diplot ke dalam satu grafik. Dari grafik tersebut dapat terlihat bahwa perusahaan akan mengalami kerugian selama 10 kali, sehingga sebaiknya dilakukan pengecekan kembali terkait data, kemudian perusahaan sebaiknya mereasuransikan produknya agar tidak terjadi kerugian yang sama. Next. Selanjutnya akan dilakukan analisis risiko terkait premi seragam. Dengan mencari rata-rata dari data terkait konsumen dan produsen, diperoleh peluang terjadinya risiko gabungan, besar kerugian gabungan, dan total harga premi gabungan sebagai berikut. Next. Selanjutnya dilakukan simulasi yang sama seperti data sebelumnya terkait data untuk produsen dan konsumen, dan mencari DG, total premi, total pembayaran, dan keuntungan yang diperoleh. Kemudian data tersebut dimasukkan kembali ke dalam tabel sebagai berikut. Next. Selanjutnya, data tersebut diplot ke dalam grafik. Dari hasil simulasi tersebut diperoleh bahwa selama 10 kali simulasi, perusahaan akan mengalami kerugian sebanyak 10 kali dan tidak memperoleh keuntungan. Next. Selanjutnya kesimpulan. Pertama akan dibahas kesimpulan mengenai prospek perusahaan asuransi. Pada grafik di samping terlihat bahwa meskipun terjadi fluktuasi, tren jangka panjang menunjukkan potensi stabilitas dalam produksi. Pada tahun 2022, produksi non-nikel mencapai 218.970 ton dan diperkirakan akan tetap berada pada tingkat yang stabil hingga beberapa tahun mendatang. Next. Hasil yang didapatkan dari analisis permintaan adalah peluang kerusakan atau kegagalan material dalam proses produksi sebesar 0,5% yang masih tergolong kecil, namun berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan mengingat tingginya nilai produk. Solusinya adalah mengasuransikan produk dan proses operasional untuk menutupi potensi kerugian. Pernyataan ini didukung dengan simulasi penggunaan premi adil aktuaria yang menunjukkan bahwa perusahaan asuransi dapat memperoleh keuntungan meskipun terdapat klaim besar sesekali. Tren ini tentunya menjadi pertanda baik bagi perusahaan asuransi untuk dapat beroperasi dan berkembang. Next. Berdasarkan hasil kurva fitting, terlihat bahwa tren produksi nikel non-nikel menunjukkan penurunan perlahan mulai dari tahun 2024 hingga 2033. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya tantangan baik dari faktor internal maupun eksternal. Penurunan kapasitas produksi ini dapat menciptakan tekanan harga di pasar global dan meningkatkan risiko finansial, sehingga perlindungan asuransi menjadi penting untuk mengelola risiko operasional. Next. Hasil yang didapat dari analisis penawaran adalah peluang kerusakan selama proses produksi tercatat sebesar 2,2%. Nilai ini menunjukkan bahwa meskipun risiko kerusakan dalam proses produksi relatif kecil, dampaknya bisa signifikan mengingat skala besar produksi dan tingginya nilai produk. Solusinya adalah dengan mengasuransikan proses produksi dan produk mereka. Next, selama 12 bulan simulasi, perusahaan asuransi yang terkait dengan non-nikel menunjukkan keuntungan pada bulan ke-1, ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-11. Menunjukkan bahwa jumlah klaim yang diajukan pada bulan-bulan tersebut sangat rendah atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun perusahaan juga mengalami kerugian pada bulan lainnya. Hal ini memberikan daya tarik kepada produsen untuk mengasuransikan proses produksi mereka, sekaligus memberikan keuntungan yang berkelanjutan bagi perusahaan asuransi dalam mendukung industri berbasis nikel. Kesimpulannya, perusahaan asuransi memiliki prospek yang baik selama 12 bulan ke depan dengan peluang tinggi industri yang berkembang. Next. Selanjutnya akan dibahas mengenai perbaikan metode analisis. Yang pertama, pada analisis permintaan, penulis tidak mendapatkan informasi mengenai tren jangka panjang, sensitivitas harga, dan substitusi, sehingga hal ini harus dijelaskan dalam asumsi atau batasan analisis. Oleh karena ada asumsi, maka perhitungan menjadi kurang akurat. Yang kedua, pada analisis penawaran, penulis mendapatkan data banyak produksi dalam satuan weight metric tons, sementara penulis memerlukan data dalam satuan metric tons, sehingga penulis harus mengurangi massa moisture content dari massa total dalam satuan weight metric tons. Sehingga penulis mengasumsikan bahwa massa moisture content adalah 10% dari massa total. Hal ini tentunya memiliki efek dalam perhitungan. Dan yang ketiga adalah pada analisis pasar keseluruhan,
Penulis menggunakan data tahun 2021 untuk perhitungan konsumsi dan produksi terganggu, dengan asumsi bahwa terdapat konsumsi terganggu pada tahun 2021 sebagai akibat dari COVID-19. Penulis juga berasumsi bahwa terdapat produksi terganggu pada tahun 2021 karena terdapat 2 kilang tambang yang ditutup. Next. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.